Kalau pertama kali kita ketemu sama orang, teman-teman ya, apa sih yang kita lihat ya? Bagian matanya kah gitu kan ya, atau bagian rambutnya kah gitu kan ya, tangannya kah, gerakannya kah gitu kan, atau cara dia bicara ya mungkin ya teman-teman ya. Tapi macam-macam sih ya, dan sukanya orang terhadap orang lain itu juga macam-macam ya, termasuk orang lain juga melihat kita juga pastinya juga macam-macam. Ada yang suka cara kita bicara gitu kan ya, ada yang suka sama suaranya kita, ada yang suka sama tonasinya kita ketika kita bicara gitu, ada yang suka sama mata gitu kan, ada yang suka sama tangan ya, macam-macam sih teman-teman ya, macam-macam. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini ya, kita bakalan baca apa sih hasrat terdalamnya dan isi pikirannya dia saat melihat kamu itu untuk pertama kalinya. Apa coba teman-teman ya, kita bakalan baca yuk di General Timeless Reading ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless ya. Jadi ini anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, sama seperti di readingan yang sebelumnya teman-teman ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu namanya pilih kartu, pilih cerita. Kalau mau pilih pun juga gak apa-apa ya. Tapi yang terpenting adalah mendengarkan 3-3-nya. Karena siapa tahu ya, ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah pengalaman hidupnya kamu gitu kan. Ya ternyata kamu pernah berpasangannya banyak gitu ya, pacarannya sama banyak gitu. Mantannya banyak ya, bisa jadi teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini bukan hanya sekedar pasangan atau mantan ya, bisa jadi adalah temen ya, sahabat juga bisa gitu kan. Jadi jangan berpikir hanya di situ aja ya. Buat kalian semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, atau ya di description itu ada alamat email teman-teman, kalian tinggal klik aja di sana ya. Konsultasi berbayar. Dan juga ya teman-teman, buat kalian semua yang masih belum pada tahu, kalian klik di description, itu ada 3 channel ya Oracle Card Indonesia, which is ini adalah channel yang kedua. Dan ya ada lagi yang ketiga teman-teman ya, tapi bukan reading, lebih ke audio terapi buat kalian semua yang butuh solusi atau langkah konkret langsung gitu kan ya. Kalian dengerin aja audio terapinya, dengerin berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian itu apa. Karena ya aku udah bikin beberapa gitu kan ya, sesuai beberapa teman-teman udah ada yang request ya ke Oracle Card Indonesia gitu kan ya. Ada yang email juga, Kak aku minta tolong dong dibikinin ini. Dan juga beberapa juga sudah ada yang pesan ya, pesan untuk dijadikan audio gitu kan ya, untuk dikirimkan ke tempat mereka gitu ya, seperti itu. Jadi ya semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, kita baca yuk teman-teman. Still di channel Oracle Card Indonesia. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Oke ya, yang ini kita bagi dulu jadi 3 ya teman-teman ya, supaya adil. Supaya adil. Keadilan hanya milik alam semesta ini ya guys. Kita mah apa, manusia biasa gitu kan ya. Kita gak akan bisa seadil itu. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, cerita yang pertama ya, Kita lihat di cerita yang pertama, ciri-cirinya ini kayak gimana sih ya? Ciri-cirinya kita coba lihat sekalian sama kepribadiannya dia seperti apa ya. Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apakah. Alright. Ciri-ciri dan karakter serta kepribadiannya ya. Kalau dilihat di sini potensinya Gemini, Scorpio, Sagittarius ya. Gemini, Scorpio, Sagittarius, which is sionya adalah sio kuda atau sio babi ya, atau sio tikus teman-teman. Jadi antara 6 tersebut. Orangnya kayak gimana? Orangnya extrovert ya, kelihatan humble ya, pokoknya asik lah gitu kan ya. Kalau misalkan dia datang itu udah wah
ya rame gitu. Tapi dia itu menyimpan rahasia cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi orangnya itu cukup misterius juga gitu ya. Seperti ini. Jadi kelihatan ramah, kelihatan wah gampang bergaul, gampang berkomunikasi gitu kan ya. Tapi rahasianya sebenarnya banyak. Dan ini orang yang tipikal moody ya, moody. Jadi kalau dia pas lagi senang hati, wah ya gitu-gitu banget gitu ya, bergaulnya asik lah gitu kan. Tapi begitu dia dendam atau nggak suka sama seseorang, ya gitu juga ya guys ya. Tapi dia tuh kalau udah sayang sama orang ya, dia bakalan sayang banget teman-teman ya. Setia, kalau dibilang setia tergantung sih ya. Ya in the middle of gitu kan ya, karena dia tuh pergaulannya banyak ya. Jadi kalau misalkan dibilang setia ya tergantung bagaimana caranya dia untuk menyikapi godaan-godaan yang ada gitu kan ya, kayak gitu. Perasa sih sensitif juga walaupun kelihatannya ramah gitu kan ya, tapi tetap pinter teman-teman. Kalau dibilang dia pinter, wawasannya cukup luas ya karena dia belajar ya teman-teman ya, jadinya oke lah ya, kurang lebih orangnya kayak begini ya kurang lebih. Sekarang kita bakalan lihat nih pertama kali melihat kamu ya, apa sih isi pikirannya ya, apa isi pikirannya dia gitu. Kita lihat ya. Apa isi pikirannya dia? Dia. Oke. Apa sih pikirannya dia gitu kan. Waduh ya teman-teman ya, ini jaim kalau di depan kamu ya. Jadi kalau dibilang isi pikirannya dia apa, satu, bersyukur kenal sama kamu, walaupun mungkin ya dia sih lebih ke kayak ngelihat apa ya yang bisa dimanfaatkan ya. Kalau misalkan kenal sama kamu ini gitu kan ya, apa sih yang bisa digali gitu kan ya, apa yang bisa dimanfaatkan. Kalau kenal sama kamu tuh apa yang bisa didapetin, keuntungan apa yang didapetin gitu ya, seperti itu. Karena kalau misalkan dilihat kalian tuh berbeda dunia banget gitu ya, sangat berbeda banget. Jadi ya gitu. Karena kamu itu kan secara materi itu kalau dilihat di sini oke ya. Jadi ketemu sama kamu, pikirannya apa ya yang bisa digali, potensinya deket sama kamu gitu, dapat apa gitu. Ini sih pikirannya dia gitu, hasratnya dia ya teman-teman ya. Kita lihat hasratnya dia ya. Lama-lama bicara sama kamu ya, dia merasa banyak kesamaan gitu ya. Tadinya awalnya memang keinginan untuk ya apa sih, kayak ya yang dipikirin cuannya berapa gitu ya, apa sih yang bisa didapat gitu kan dengan kenal sama kamu. Tapi lama kelamaan gitu kan ya, enjoy aja gitu kan, akhirnya bisa melihat kamu tuh menyenangkan ya, bahkan merasa terkoneksi secara jiwa gitu kan, terkoneksi secara emosi ya, seperti itu. Waduh, kita lihat ya bagian mana yang menurut dia paling menarik teman-teman ya ketika pertama kali bertemu sama kamu ya. Bagian yang menarik adalah sebenarnya kalau misalkan dibilang secara fisik nggak ada ya, dia tidak tertarik sih secara fisik, tapi dia itu lebih tertarik di ini teman-teman, apa, kepribadiannya kamu ya. Jadi dia lebih tertariknya ke kepribadiannya kamu sih ya. Kalau fisik sih enggak. Jadi kadang kan ada ya yang bagian tertentu gitu kan ya, ada yang pertama kali kayak wih cantik nih gitu kan ya, ada kan yang kayak begitu. Tapi kalau ke kamu sih enggak ya. Kamu sih enggak sih, lebih ke kayak ke kepribadian aja gitu. Menurut dia sih kamu tuh orangnya ngerawat gitu, terus abis gitu penyayang ya, seperti itu sih ya. Jadi bagus sih teman-teman ya, kan nggak cinta gara-gara badannya gitu kan ya, atau body gitu kan, tapi lebih ke lama-lama suka karena memang menarik ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya ceritamu bersama dengan orang dengan tersebut, ciri-cirinya ini nih sebagai apa sih ya, dan kayak gimana. Oke, ada perubahan ya, perubahan. Jadi go with the flow, lalu kalian malah saling mencintai ya guys ya.
Walaupun setelah jalan ya itu ternyata nggak sesuai dengan harapan. Artinya nggak sesuai harapan itu gini, banyak hal-hal yang ternyata nggak bisa diungkapkan gitu loh ya, saking kadang-kadang dia tuh orangnya moody ya, jadi sometimes gampang berubah gitu. Nah ini seperti itu sih teman-teman ya, di hubungannya kalian dekat secara emosi, secara perasaan gitu kan ya. Kalau misalkan dilihat sih beberapa teman-teman kemungkinan besar setelah mengalami hal ini ya, ada cerita-cerita perasaan-perasaan tidak adil, perasaan-perasaan dikhianati ada ya, tapi ini jauh teman-teman ya. Beberapa tidak, ceritanya sampai segini saja, tapi beberapa yang sudah jalan ya, ada cerita-cerita seperti ini ya, cerita-cerita diperlakukan gak adil, lalu juga ada cerita-cerita pengkhianatan ada ya. Tapi beberapa teman-teman sampai di sini saja gitu, walau sampai di tidak bisa mengungkapkan perasaan ya, seperti itu, atau nggak bisa jadi diri sendiri ya, saking cintanya gitu ya. Right, ini adalah cerita kamu yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama seperti ini. Sekarang kita akan menuju ya cerita kamu yang kedua. Kita lihat. Oke. Yang kedua ya, cerita yang kedua buat kamu. Sagittarius, Gemini, Virgo ya, Scorpio. Jadi sionya bisa jadi sio tikus ya, lalu atau sio kuda, atau sio ayam, atau sio babi ya. Jadi antara itu dia. Terus kalau misalkan dibilang ciri-cirinya kayak apa sih gitu kan ya. Ini orangnya pinter. Ini orang yang cukup beruntung dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman ya. Pekerjaan, pendidikan tuh selalu ada jalan lah ya, seperti ini. Terus habis gitu juga ini orang yang rela berkorban untuk mendapatkan pengetahuan yang jauh lebih ini ya. Jadi kayak nggak jenak di satu tempat gitu teman-teman ya. Ada yang dikerjain apa gitu kan. Ada peluang di sini jalan, ada peluang di sana jalan gitu. Ini orang kayak gitu ya. Rahasianya cukup banyak ya, cukup misterius juga. Kalau dibilang secara gairah, secara seksualitas ya lumayan tinggi teman-teman ya. Lalu juga kalau dibilang secara keuangan nih orang gimana sih gitu, oke ya, keuangan oke, walaupun mungkin banyak menyembunyikan atau rahasia-rahasianya cukup banyak ya. Gampang kepikiran orangnya ya, walaupun dia satset ya, tapi ya, tetap aja gitu kan, pikirannya juga banyak. Tapi orang kadang-kadang nggak ngerti ya teman-teman ya. Kelihatan ekstrovert ya, tapi rahasianya cukup banyak. Agak sama dengan cerita yang pertama ya, kelihatan ekstrovert, tapi ini orangnya nggak mudian ya. Artinya kalau yang cerita pertama tadi mudiannya parah kan. Kalau yang ini ya bukan mudian sih kalau yang ini, tapi bosenan gitu ya teman-teman. Beda kan ya, mudi sama bosenan. Nah seperti itu orangnya ya. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Pertama kali ketemu sama kamu, ngelihat kamu gitu kan, apa sih pikirannya dia ya, apa coba? Oke, kalau dibilang suka sama kamu, suka nih teman-teman ya, suka, tapi memang dia itu ibaratnya kepengin mendekati gitu kan, tapi masih belum ya. Jadi lebih ke kayak suka gitu, tapi tetap yang namanya dia ada hal yang perlu dia lakukan ya, pekerjaan gitu kan masih banyak. Terus memang ada kebingungan di sana, PDKT enggak ya gitu ya, seperti itu sih. Cerita bolak-balik juga ada nih ya, cerita bolak-balik sayang gitu kan ya, tapi itu dia tadi gitu kan, ceritanya itu nggak hanya sekarang aja gitu loh, tapi sempat suka gitu kan ya, terus habis gitu ketemu nih gitu, terus habis gitu
jadian ya bersama gitu, tapi terus nanti jauh gitu, terus nanti ketemu lagi nih, suka lagi gitu kan, jadi lagi gitu teman-teman ya, terus gitu lagi on off gitu loh ya. Wow banget kan ya. Jadi kalau dibilang isi pikirannya ya hasratnya apa, pingin barengan sama kamu, iya, tapi ada beberapa hal yang memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya gitu loh teman-teman ya, pekerjaan lah gitu kan ya, apalah ya, mungkin pilihan yang lain lah ya, juga ada juga teman-teman seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, bagian mana yang menurut dia paling menarik ya teman-teman ya, ketika pertama kali ya itu ketemu sama kamu, bagian apa kegerangan ya, bagian yang menurut dia menarik itu adalah kayak apa ya, bagian kaki teman-teman. Jadi cara kamu jalan gitu kan ya, itu kayak membuat dia anggun banget ya gitu, atau lucu banget ya gitu. Jadi at least sesuatu hal yang apakah orang kakiku kayak begini gitu, berarti bukan anggun ya, bukan lincah, tapi lebih ke kayak lucu kayak gitu, ngegemesin. Kan kadang ada ya, kamu nggak perlu yang namanya berpikir bahwa itu adalah bagian tersempurnanya kamu, enggak, tapi orang tuh kadang-kadang pandangannya lain-lain teman-teman ya. Ada orang yang menurut dia ih suara lu jelek banget sih, cempreng bla 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 gitu kan ya, tapi ada yang suka gitu kan, tipikal orang yang dengan suara cempreng kayak gitu tuh ada gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa hal yang menurut kamu lemah yaitu dilihat sama orang lain juga sama lemah gitu. Enggak ya teman-teman ya, kadang kita tuh pikirannya sukanya orang itu lain-lain ya, seperti itu. Oke? Kita lihat nih teman-teman yang selanjutnya. Cerita kamu bersama dengan orang dengan ciri-ciri ini nih seperti apa sih? Tetap aja teman-teman ya, ceritanya juga sama on off gitu kan ya, satunya menanti, satunya sibuk sendiri ya. Ntar kalau misalkan ini ya jalan lagi gitu kan ya, lepas lagi gitu kan ya, saat kepingin bersama gitu kan ya, kalau saat enggak ya enggak. Waduh ya, inilah cerita begitu ya sampai saat ini teman-teman. Oke, kita sekarang lihat ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua ini seperti apa sih? Kita lihat. Meski ragaku sampai mati. Oke, lihat ya cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Ciri-cirinya kayak gimana sih orang ini? Right, Pisces, Aries, Aquarius ya, Pisces, Aries, Aquarius, sionya sio kelinci ya, sio naga, atau sio macan ya. Jadi antara 6 tersebut. Orangnya kayak gimana sih? Orangnya nih gengsian, apalagi kalau misalkan say sorry ya, dia aja salah aja nggak minta maaf gitu loh, apalagi dia nggak salah ya teman-teman ya, kayak gitu. Terus orangnya tuh gampang kepikiran, gampang down, walaupun dia kalau misalkan dibilang jiwa kepemimpinannya tuh kuat ya teman-teman ya, tapi ini orang ya walaupun kayak begini ya teman-teman ya, dia orang yang tulus loh, tulus banget. Jadi kalau misalkan ngebantu orang ya, walaupun dia tuh apa ya, kayak di mulut sama di hati tuh berbeda ya teman-teman ya, tapi dia tipikalnya yang akan membantu itu dengan tulus gitu ya. Dia orang yang seperti ini, perasa banget gitu, gampang tersinggung yes ya, gampang marah juga yes ya, kayak gitu. Tapi tipikal orang yang romantis sih, tapi gengsian juga gitu ya. Gengsi lah pokoknya. Kita lihat ya, pertama kali ngelihat kamu teman-teman ya, apa isi pikirannya dia, apa ya, kita lihat. Suka sih gitu kan ya, sukanya suka. Terus berasa banget yang namanya dipahami gitu kan ya sama kamu, tapi sadar juga gitu loh, aduh kok beda banget ya. Ini kemungkinan besar
perbedaan ini bakalan jadi masalah gitu ya. Kalau misalkan dia sampai berpikir kayak begitu, ya berarti ini bakalan jadi masalah. Bisa jadi beda keyakinan, faktor-faktor dari lingkungan ya, hal-hal seperti itulah ya yang dipikirin sama dia. Kita lihat. Hasratnya ya iyalah gitu kan ya, kalau misalkan dilihat di sini hasratnya ya iyalah jadi masalah gitu kan ya, bukan dia karena perbedaan apa, lingkungan juga bakalan protes karena apa, karena dia udah punya pasangan guys ya. Karena dia udah punya pasangan, waduh ya, atau cerita ini terbalik, kamu yang udah punya pasangan ya. Jadi kalau misalkan dibilang keinginannya komitmen sama kamu, tapi ya udah punya komitmen, ya gimana lagi dong gitu kan ya, pastilah ya, ini bukannya orang terdekat aja yang bakalan kayak gimana gitu kan, bisa digeruduk satu kampung kan ya, kayak begini ceritanya. Bagian mana yang menurut dia paling menarik ya ketika pertama kali ketemu sama kamu teman-teman ya? Bagian mana yang menurut dia itu bagian yang paling menarik adalah rambutnya bagus ya, terus juga apa ya, fisiknya itu keren lah gitu, indah ya, indah gitu. Jadi menurut dia sih all package ya, terutama rambut dan lain-lain gitu ya, itu menarik sih dari kamu teman-teman ya, seperti itu. Kita lihat ya ceritamu sekarang ini kayak gimana bersama dengan dia. Waduh ya, banyak kekecewaan ya teman-teman ya. Menjalin hubungan iya, tapi ini hubungan ini jelas gitu kan ya, tantangannya banyak, ujiannya banyak ya, terus habis gitu dengan pihak-pihak yang bermusuhan juga pasti bakalan banyak banget ya. Dan yang paling penting adalah kacaunya ya, ini gak sesuai dengan ekspektasi di awal gitu ya. Senang-senang sih iya, tapi ya ekspektasi di awal sama yang terjadi itu jauh banget ya dari kenyataan kayak gitu. Aduh ya teman-teman, jauh-jauh ya. Kalau misalkan udah punya pasangan, setialah ya, walaupun mungkin pasanganmu kayak gimana atau seperti apa ya, karena itu adalah pilihan kita ya, udah loh ya, tanggung jawab sama risikonya seperti apa. Jangan memulai sesuatu hal yang kamu gak yakini gitu kan, karena daripada menyesal di belakangan ya kan, dan mendingan menyesal di depan kan. Aduh. Right teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat kalian semua yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang ketiga, ayo segera subscribe. Yang udah pada subscribe, thank you and I love you. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next video ya, dengan cerita yang berbeda pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.